Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran wa salatan wa ba'd. Jamaatul muslimin muslimat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah seluas langit dan bumi dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaatul muslimin muslimat rahimakumullah, di dalam Al-Quran dengan lugas, tegas, bernas, jelas Allah menyatakan ada 4 kelompok manusia yang tidak akan merugi. 4 kelompok manusia ini Allah gambarkan dalam surat Al-Asr. Pertama adalah allazina amanu, orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah Jalla Jalaluh. Orang ini kuat, unik dan menarik, saudaraku. Orang-orang yang beriman ini orang-orang yang istiqomah, yang selalu tunduk, patuh dan taat pada perintah Allah Jalla Jalaluh. Yang ketika diuji dengan kebaikan, dia mengucapkan alhamdulillah. Ketika diuji dengan keburukan, innalillah. Ujian buruk dan ujian baik, orang-orang yang beriman ini sadar betul. Dia cerdas dan faham sekali bahwa itu adalah cara Allah untuk mengetahui sejauh mana amal ibadah seorang hamba yang nantinya layak mendapatkan surganya Allah Jalla Jalaluh. Karena orang yang beriman ini faham. 17 kali kita ucapkan Rabbil Alamin. Rabb, saudara. Allah yang mengatur. Maka apapun yang Allah gilirkan dalam kehidupannya, yang secara jelas, mau tidak mau, kita selama hidup ini pasti akan diuji oleh Allah. Dan orang-orang yang beriman ini senantiasa mengembalikannya kepada Allah Jalla Jalaluh. Dia terus istiqomah. Tidak ada kata lelah, tidak ada kata jenuh. Dia terus memperbaharui keimanannya. Karena iman kita ini bersifat fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Ketika ada di majelis, seolah-olah ingin meninggal saat itu. Tetapi ketika di luaran beda lagi, yang hadir dalam pikiran dan hati kita. Maka inilah hebatnya orang-orang yang beriman. Berkumpullah, bergaullah dengan orang-orang yang soleh di semua aktivitas kita. Maka orang-orang yang selalu merindukan Allah, ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan ridho ini, orang yang mampu menguasai kecerdasan spiritual. Kemudian yang kedua, saudara, wa amilus sholihat. Setelah iman dia kuat, setelah iman dia ada, ternyata tidak cukup hanya itu. Musti wa amilus sholihat, beramal saleh, sosial yang tinggi. Inilah hebatnya agama Islam. Bagaimana Isra Mi'raj mengajarkan vertikal dan horizontal. Hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia juga kita bangun. Karena kalau hanya soleh di hadapan Allah, tetapi tidak soleh di hadapan manusia, itu masih diragukan di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia juga hakikatnya tidak bersyukur kepada Allah. Maka saat inilah ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini, saat-saat yang tepat kita membangun relasi, berhubungan sesama manusia,
hablum minan nas, kita bangun. Kita ukir prestasi sebaik mungkin di dunia ini, saudara. Dunia ini bukan tempat tinggal kita, Pak. Bukan pilihan. Tempat yang pasti kita tinggalkan dan tempat yang pasti akan meninggalkan kita. Ini bukan pilihan. Maka kematian bukan akhir dari cerita kehidupan, tapi kematian adalah awal dari cerita kehidupan yang sebenarnya. Maka orang-orang yang hebat ini, orang-orang yang tidak akan merugi sejak dari dunia sampai nanti di akhirat ini, dia terus mengukir prestasi, mengukir kebaikan dimanapun, kapanpun, dan kondisi bagaimanapun, bahkan dengan profesi apapun yang Allah amanahkan kepada dia. Karena dalam rumus agama, Pak, tidak ada dikotomi antara kerja dan ibadah. Siapapun apapun pekerjaan kita, di situ ada nilai ibadah. Maka kata Allah, kul ya qaumi malu ala syakilati, bekerjalah kalian sesuai dengan skill, keahlian, bidangnya, tanggung jawabnya masing-masing. Ketika itu kita lakukan dengan niat yang benar, kerja karena Allah. Yang di kantor, di sawah, di rumah, di birokrasi, yang menjadi pejabat sekalipun, ketika niatnya benar karena Allah. Kemudian yang kedua, itqanul amal, kerjana mesti akurat, Pak. Kerja sesuai SOP yang ada dalam korporasi, perusahaan yang kita kerja di situ, sesuai dengan rule of the game-nya, kaifiyahnya. Maka ketika hal itu kita lakukan, di situ ada nilai ibadah. Kemudian yang ketiga, ar-ridha wal qanaah. Kalau ingin kerja kita ini semuanya bernilai ibadah, mesti ridha, menerima, bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Toh yang sudah Allah berikan masih banyak, masih layak, masih banyak sekali yang sepantasnya kita syukuri, walaupun masih banyak yang belum kita miliki. Maka orang-orang yang selalu mengukir prestasi ini, sebagaimana Nabiullah Ibrahim tercatat dalam doa tahiyat, dalam tasyahud, kama baraka ta'ala Sayyidina Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim selalu mengukir prestasi, selalu memberikan kemanfaatan bagi siapapun. Bukankah sebaik-baik manusia itu orang yang paling bermanfaat bagi orang lain? Orang lain akan simpati pada kita, akan merindukan kehadiran kita, karena sikap kita yang santun, penuh dengan kedamaian, dirindukan dimanapun. Maka orang-orang yang menguasai hal ini disebut dengan orang-orang yang menguasai kecerdasan sosial. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak akan merugi ini watawassaw bil haqqi, orang-orang yang senantiasa menyampaikan kebenaran, wasiat kebenaran. Kebenaran yang mana yang mesti disampaikan? Kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Tetapi saudaraku, Al-Quran masih bersifat global, umum. Gak mungkin kita langsung bisa menyampaikan kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Maka rumus agama, Al-Quran, hadis kita gunakan, kemudian ijma'nya para ulama, konsensus kesepakatannya para ulama. Ini yang bisa kita lakukan ketika Al-Quran, hadis sebagai nakli kita jadikan dasar hukum. Kemudian argumentasi rasional, pola pikir hasil pemikiran para ulama kita gunakan juga, maka akan melahirkan pola pikir yang wasata, yang tawassuh, yang moderat, yang adil, yang bijak. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, kata Allah. Dan demikianlah kami jadikan kalian umat yang menengah, yang moderat, yang adil, yang bijak. Jadi tidak sedikit-sedikit mengkafirkan orang, tidak sedikit-sedikit menganggap kelompoknya yang eksklusif. Tidak. Karena dia sadar, ya, Al-Quran, hadis dia pakai, kemudian argumentasi rasional, ilmunya para ulama dia juga pakai. Apa dasarnya? Wal ya'lamal ladzina utul ilma anal haqqu mir rabbik. Kalau hari ini kita ingin tahu kebenaran ada di mana,
maka itu ada pada ilmunya para ulama. Alhamdulillah, ulama dengan karya-karya besar ilmiahnya bisa kita pelajari. Bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara berkurban, berhaji, nikah dan lain sebagainya yang benar. Disitulah ulama mengajarkan kepada kita. Karena sekali lagi, ketika kita hanya bertendensi berdasar hanya Al-Quran dan hadis saja, maka akan melahirkan pola pikir yang ekstrim, saudara. Tetapi kalau hanya argumentasi rasional saja, kita mengandalkan pola pikirnya para ulama saja, maka akan melahirkan generasi yang liberal. Maka sekali lagi, Al-Quran dan hadis kita gunakan, argumentasi rasional, pola pikirnya para ulama kita gunakan, maka akan melahirkan pola pikir yang moderat. Karena hari ini Rasulullah sudah tidak ada, para sahabat sudah tidak ada. Kalau pada zaman Rasulullah, standar kebenaran, the owner of the truth, sahibu kalimatil haq, sautul haq, yang namanya benar itu hanya ada pada diri Rasulullah saja. Kalau kata Nabi benar, maka benar. Kalau kata Nabi salah, maka salah. Setelah Rasulullah tidak ada para sahabat, dan sahabat hari ini tidak ada, maka penerusnya adalah para ulama. Wal ya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik. Maka orang-orang yang berani dan mau menyampaikan kebenaran seperti ini, dia disebut mampu menguasai kecerdasan intelektual. Kemudian yang terakhir adalah watawassaw bis sabri. Setelah iman dilahirkan dengan kecerdasan sosial, ditopang, ditunjang dengan ilmu, penting lagi ini adalah kecerdasan emosional, kesabaran. Disinilah bentuk kesempurnaan iman seseorang. Maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Seandainya tidak bisa bicara yang baik, maka diam. Al-ghadabu jununun wa akhiruhun nadam, kata Nabi. Marah, amek, itu adalah sifat, sifatnya orang yang tidak waras. Wa akhiruhun nadam, maka ujung-ujungnya adalah penyesalan. Maka orang-orang yang beriman ini hidupnya sangat indah. Dia mampu memanage kecerdasan emosionalnya sehingga melahirkan power, energi yang luar biasa, mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing setiap langkah kita dimanapun, kapanpun, dan kondisi bagaimanapun. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.